Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut, edisi hari ini Selasa 28 Januari 2025. Selamat sore pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Magota di hari ini Manado Gorontalo Tahuna Talaut bersama saya Yelin Salpiani. Kita awali berita yang pertama dari RRI Manado. Pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Katolik Hati Kudus Manado berjalan tanpa keluhan dari 182 siswa. Berikut laporan Audi Kandores. Masyarakat menyampaikan keluhan terkait pelayanan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Karena kehabisan tinta ribon untuk pencetakan, pelayanan Dukcapil Kabupaten Gorontalo mengalami hambatan. Warga Gorontalo Rusdin Kaji. Pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di SMP Katolik Hati Kudus Winangun Manado berlangsung dalam suasana sukacita dan menyenangkan. Berbeda dengan persekolahan PAUD dan SD, jam makan bergizi gratis di SMP Hati Kudus serentak 182 siswa pada pukul 11.30 WITA. Melalui pengeras suara, Wakil Kepala Sekolah Kristi Lumi menginstruksikan berdoa sebelum makan di masing-masing kelas. Baiklah teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, sumber segala kerahiman, kami berterima kasih pada siang hari ini karena Engkau masih memberikan kami berkat, sehingga kami bisa pada penghujung hari ini untuk menyantap kasih bersama. Kiranya Engkau berkati pemerintah yang sudah membantu dalam menjalankan program makanan bergizi gratis ini. Kiranya juga mereka yang sudah menyediakan makanan ini diberikan berkat sehingga terus-menerus bisa memberikan kami makanan bergizi gratis ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan menyantap kasih bersama. Kiranya makanan ini dapat mengisi perut kami dan dapat memberikan gizi yang cukup bagi tubuh kami. Kiranya makanan ini juga dapat membantu kesehatan kami, menjaga kami dari berbagai virus, dan menyehatkan bagian tubuh kami yang sekiranya sedang sakit. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sesudahnya makan bergizi dimulai di ruang kelas di bawah pengawasan guru sehingga berjalan tertib tanpa kegaduhan. Siswa mengucap syukur sehingga tidak ada keluhan apapun dari program makan bergizi gratis. Baik, jadi untuk pelaksanaan makan siang gratis seperti biasa itu makanan selalu datang tepat waktu. Distribusi bagus? Ya, distribusi bagus sesuai jumlah, tidak kurang, dan juga ya sesuai namanya makanan bergizi. Jadi ya tentu sesuai gizi. Begitu, jadi selama ini tidak ada keluhan apa-apa untuk makan siang gratis ini. Untuk makan siang gratis ya mudah-mudahan kami harap program ini tetap berkelanjutan dan walaupun ya mungkin bagi anak-anak ya beda-beda selera kan, mungkin ada kalanya orang rasa mungkin tidak seperti makan di rumah, tapi ini sebenarnya sangat membantu apalagi anak-anak yang mungkin keluarga kurang mampu, jadi mungkin mereka tidak punya jajan datang ke sekolah, jadi kami harap ini tetap berkelanjutan begitu. Siswa juga menikmati sajian susu dalam kemasan. Di Kota Manado, 5 sekolah telah menikmati makan bergizi gratis, yaitu TK Bernadette Manado, SD 17 Santo Tarsisius, SMP Hati Kudus, SMP Negeri 4, dan SMA Negeri 9 Manado. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Masyarakat mengeluh terhambatnya layanan dokumen kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Hingga saat ini Dukcapil Kabupaten Gorontalo kehabisan tinta ribon untuk pencetakan. Selengkapnya laporan Taufik Usman. Masyarakat menyampaikan keluhan terkait pelayanan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Karena kehabisan tinta ribon untuk pencetakan, pelayanan Dukcapil Kabupaten Gorontalo mengalami hambatan.
Warga Gorontalo Rusdin Kajim kepada RRI menyampaikan harusnya terkait masalah teknis seperti ini sudah direncanakan sebelum pelaksanaan pelayanan. Yang dipertanyakan mengapa sampai kehabisan tinta? Tidak ada. Sebelumnya harus direncanakan. Berarti biasanya kalau kita di perencanaan, kalau perencanaan sudah matang di awal itu sudah setengah jam. Tapi lagi-lagi ini yang lucunya itu satu lembaga, satu kabupaten yang khususnya di Capil bisa tidak. Berarti tidak ada perencanaan yang maksimal, masyarakat kecewa. Apalagi yang tadi jelasnya itu sangat penting untuk masyarakat KTP dan lain-lain. Menjawab keluhan masyarakat tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, Muhtar Nuna kepada RRI hari ini menyampaikan awal tahun 2025 pengadaan barang dan jasa belum berjalan. Tinta ribon untuk percetakan ini masuk kategori barang sehingga belum bisa diadakan. Meski demikian, Pemda juga mendapatkan solusi maksimal pada hari Kamis nanti kebutuhan tinta ribon ini segera diadakan untuk melayani masyarakat. Untuk tahun 2025 ini kan proses pengadaan barang dan jasa itu belum berjalan. Sesuai dengan surat dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo bahwasannya seluruh organisasi pemerintah daerah atau dinas badan itu belum bisa melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga untuk ribon ini termasuk juga untuk pengadaan barang. Belum bisa kita lakukan di awal tahun ini. Dan itu kan prosesnya kita harus membelinya melalui e-katalog. Pelayanan cetak KTP karena itu tadi untuk proses pengadaan barang dan jasanya itu belum dibolehkan oleh pemerintah daerah. Kadis menyampaikan dari target pencetakan masih terdapat 15.000 lebih KTP elektronik yang belum dicetak dan itu semua hanya KTP pemilih pemula. Selain itu, masyarakat yang melakukan penggantian elemen data juga belum bisa dilakukan pencetakan akibat kendala tinta ribon tersebut. Saat ini, Pemda juga sudah mengarahkan masyarakat untuk mengaktifkan aplikasi dokumen kependudukan online. Taufik Usman, Pro 1 RRI Gorontalo terus mengudara untuk Indonesia. Masih berita dari Gorontalo, pendengar. Petani di Kabupaten Pohuwato menyayangkan gudang penampungan jagung di Desa Sukamakmur sudah tidak memiliki alat pengering. Padahal alat itu baru saja dipasang tetapi kemudian dibongkar lagi. Budi Akantu melaporkan. Petani di Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato menyampaikan keluhan terkait fasilitas blower atau mesin pengering jagung yang dipasang di gudang penampungan di Desa Sukamakmur, tepatnya di Dusun Bakia. Pak Hasan, salah satu petani, mengatakan bahwa alat pengering yang sebelumnya sudah dipasang di gudang tersebut kemudian dibongkar kembali. Padahal alat itu sangat mereka butuhkan, terutama ketika gudang jagung ini rencananya akan dijadikan sebagai silo atau tempat penyimpanan apabila harga jagung petani anjlok. Ternyata itu sudah blower, itu sudah dipasang, kemudian dibongkar di malam hari. Padahal sangat kami butuhkan itu sebagai pengeran jagung itu kan mengeringkan jagung. Itu perlu dipertanyakan di Pendakop di Pohuwato. Pelaksanaan itu Pendakop Pohuwato. Sampai terjadi katanya ada korupsi di situ sampai itu pengering blower yang sudah dipasang itu dibongkar. Dikonfirmasi RRI terkait hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato Ibrahim Kiraman menjelaskan bahwa di Kabupaten Pohuwato terdapat 2 gudang penyimpanan jagung yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perindakop. Ibrahim mengungkapkan bahwa gudang milik Dinas Perindak sekarang sudah dialihkan untuk menjadi gudang distribusi pupuk dari perusahaan petrokimia. Ia menambahkan bahwa saat ini satu-satunya gudang yang masih bisa digunakan untuk penyimpanan jagung berada di bawah pengelolaan Dinas Pertanian yang juga terletak di Desa Sukamakmur. Kalau kita punya yang ada di Sukamakmur di dekat jalan itu jadi tempat untuk stok pupuk dari petrokimia. Kalau di Dinas Pertanian ada disiapkan untuk menampung. Kalau kita disiapkan untuk menampung pupuk, untuk mendistribusikan, menjaga stok pupuk yang ada di Pohuwato. Itu ada dari gudang yang ada di Bakia, Dusun Bakia itu, di Desa Sukamakmur. Itu yang kami ketahui. Ibrahim menegaskan bahwa pihaknya dapat bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk membuka kembali gudang-gudang penyimpanan jagung. Ia juga menyinggung adanya sistem resi gudang yang dimiliki oleh Dinas Perindak yang dapat dimanfaatkan apabila stok jagung petani melimpah. Dari Gorontalo, Budi Akantu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita dari RRI Tahuna.
Pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Albert Happy Wonde, membuka secara langsung kegiatan lomba memancing di Pelabuhan Tua Tahuna, Senin 27 Januari 2025. Berikut laporan Jumel Johannes. Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Albert Happy Wonde, membuka secara langsung kegiatan lomba memancing di Pelabuhan Tua Tahuna, Senin 27 Januari 2025. Kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT daerah yang ke-600 tahun. Penjabat Bupati Albert Happy Wonde dalam sambutannya saat membuka secara langsung kegiatan lomba memancing mengatakan, peringatan HUT ke-600 merupakan momentum yang berarti bagi masyarakat dan sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan panjang sejarah juga kebudayaan untuk melestarikan semua yang telah Tuhan berikan. Sekali lagi ini merupakan momentum yang sangat berarti bagi kita semua sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan atas perjalanan panjang sejarah dan kebudayaan kita di masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di tanah yang kaya akan tradisi budaya dan seni, kita memiliki kewajiban untuk melestarikan semua yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, terutama kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Salah satunya kekayaan tersebut adalah kekayaan laut. Laut Sangihe ini indah dan kaya akan hasil yang telah menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat Kepulauan Sangihe secara turun-temurun. Pada kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi panitia yang telah bekerja keras untuk penyelenggaraan kegiatan memancing dan kepada semua peserta lomba yang telah berpartisipasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-600 tahun daerah Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut dihadiri Asisten 1 Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Ketua Panitia Pelaksana HUT Daerah, pejabat tinggi pertama di lingkungan Sekda Sangihe, panitia, dan seluruh peserta lomba memancing. Jumel Johannes melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita yang terakhir pendengar, kita ikuti berita dari RRI Talaut. Harga bumbu dapur tomat turun Rp8.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Marzuki Mangero. Harga sejumlah komoditi pangan di pasar tradisional Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara mengalami penurunan. Yang paling signifikan turun adalah tomat. Tomat sebelumnya sempat menyentuh angka Rp25.000 per kilogram. Saat ini turun menjadi Rp9.000 per kilogramnya. Menurut Yusti Pele, salah satu pedagang sayur di Pasar Lirung, turunnya harga tomat karena stok yang melimpah. Ya, selamat siang RRI Talaut. Untuk harga hari ini barito rica 80.000 per kilo, untuk tomat 9.000 per kilo, bawang merah 32.000 per kilo, dan bawang putih 45.000 per kilo. Setiap hari kapal ada perubahan harga-harganya. Tomat turun drastis ya Pak Yusti? Ya, sangat-sangat gratis turunnya. Besok lagi turun, tinggal 8.000. Sementara bumbu dapur lain seperti cabai dan bawang juga ikut turun, meski tidak begitu signifikan. Bawang merah turun dari Rp35.000 per kilo menjadi Rp32.000 per kilogram. Bawang putih masih bertahan di angka Rp45.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marzuki Mangero terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian untuk Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut hari ini, edisi Selasa 28 Januari 2025. Saya Lin Salviani, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.